Halo YouTube, halo semuanya. Project review kali ini bakalan nge-review Ducati Monster 795. Nah, ini merupakan Monster 795. Motor ini merupakan motor yang emang diciptainnya sih buat khusus pasar Asia dan digadang menjadi pengganti dari Ducati Monster 696. Ya, secara cc emang motor ini cuma naik 100 sih. Nah, motor ini sebenarnya merupakan kembar identik dari Ducati Monster 796 yang dijual di pasar luar seperti Eropa dan juga Amerika. Hal ini karena disesuaikan dengan postur pasar Asia, sehingga Ducati Monster 795 ini dibuat lebih rendah dari Ducati Monster 796. Namun secara mesin keseluruhannya tetap sama. Nah, ngomongin soal mesinnya, motor ini menggunakan mesin L-Twin 803 cc yang mampu memuntahkan power hingga 87 horsepower. Yup, naik dari pendahulunya sekitar 7 horsepower sih ya, tentunya dari Ducati Monster 696, dan juga dengan torsi sekitar 70-an Nm dengan 6 speed yang mampu menghasilkan top speed kira-kira 220 lah ya, sampai 240 km/jam. Tapi buat tarikan motor ini menurut gua gahar banget coy. Kalau kalian yang biasa naik motor 250 cc tuh dikasih motor ini dengan torsi yang 70-an Nm, itu bakal ngejambak banget. Enak banget coy maininnya, sumpah. Dan feel leadingnya pun kerasa banget sih. Motor ini menggunakan mesin L-Twin Desmodromic. Nah, ini sih yang tentunya bikin motor ini layak dipanggil monster. Ya, suara khas dari mesin L-Twin ya kasar-kasar gimana gitu. Dentumannya tuh dia mirip-mirip Harley, tapi menurut gua lebih halus dan lebih basah sih ya menurut gua ini ya, dari suaranya gitu. Banyak sih motor-motor dengan konfigurasi mesin V-twin lainnya seperti KTM Duke, Perduk, cuman Ducati ini dia khas dengan 90 derajatnya. Suara motor ini dengan knalpot standar sih yang gua rasain apabila digeber di RPM atas itu rasanya tuh kayak satu silinder, cuman emang lebih dalam gitu suaranya. Dan menurut gua motor ini dengan knalpot standar suara khasnya tuh justru malah keluar di RPM bawah gitu. Tapi gue tetap suka sama karakter dan suara Ducati ini. Dan untuk dengerin suaranya kalian harus benar-benar dengerin sendiri. Jadi kalau misalkan dari video ini kurang jelas ya karena memang harus kalian dengerin sendiri gitu. Dan emang suaranya menurut gua bikin nagih sih, kasar-kasar berisik tapi enak didengar gitu, dan khas banget karakter dari mesin V-twin itu. Nah, meskipun tadi mesinnya udah edannya udah 803 cc gitu kan, tapi sayangnya motor ini itu masih menggunakan pendingin udara, yang intinya motor ini bakalan cepet panas banget kalau kalian pakai harian yang notabene mungkin macet-macetan, pakai kerja gitu kan, macet-macetan, jalannya juga
banyak lampu merah jadi berhenti-berhenti kayak di Soekarno-Hatta Bandung. Dan meskipun motor ini juga dia sebenarnya tangkinya udah dari bahan plastik sih sebagai isolator panas, tapi menurut gue tetap panasnya tuh masih kerasa dan kurang cocok sih dipakai buat, terutama bakalan nggak nyaman banget buat masa depan kita. Nah, kalau dipakai di jalan yang lenggang atau sepi, atau misalkan kita dipakai buat sunmorian sih, menurut gue motor ini worth it banget dan enak banget sumpah. Cuma dari tarikannya, dan kalau kalian misalkan pakai motor ini geber gitu ya, ini sih fakta sih. Jadi gue tuh pakai motor ini tuh itu bandingin macet sama jalan biasa. Jadi kalau misalkan kalian beres lampu merah, pasti lampu merah itu bakalan kerasa panas yang luar biasa. Cuman kalau misalkan udah hijau, udah jalan ya, panasnya tuh itu bakalan turun sendiri karena tadi dia menggunakan sistem pendingin udara. Dan juga motornya tentunya nggak bisa diajak slow, pasti harus digeber biar dapat angin banyak untuk mendinginin gitu motor ini. Nah, karena motor ini merupakan Ducati Monster paling bawah ya dibanding Ducati Monster lainnya gitu, jadi fitur di dashboard sebenarnya nggak terlalu lengkap sih. Dia nggak ada traction control system, nggak ada riding mode, nggak ada slipper clutch, nggak ada juga quick shifter, dan masih kayak standar banget sih kalau boleh gue bilang ya. Kita lihat di fitur dashboard di mode-nya ini, kita tulisan baterai untuk ngecek aki, ada RPM, ada light set, ada lap, ada memori, lap memory ya, terus juga ada Ducati Data Analyzer, sama yang terakhir set jam. Lalu kita bisa lihat ada total trip, tachometer, dan terakhir ada bensin. Jadi kalian ngecek bensinnya ya harus kayak Dylan gitu sambil dikocok-kocok gitu. Oke, ngomongin soal ergonomi, karena tadi ini buat pasar Asia ya tinggi gua yang 168 sebenarnya masih pas banget sama motor ini. Jadi emang dia nggak terlalu tinggi sih. Gua juga kaget pas naik motor ini gitu, karena ternyata baru tahu 795 ini emang didesain buat pasar Asia. Jadi ya buat tingginya nasib kayak gua, naik motor ini masih nyaman-nyaman aja. Nah, ngomongin soal desain motor Ducati ini gue jujur paling suka sih sebenarnya. Karena apa? Desainnya itu dia minimalis gitu loh, sudutnya nggak tajam-tajam kayak motor sekarang sih. Menurut gue kayak lebay gitu sih, jadi cenderung sudutnya tuh tajam gitu, banyak sisi yang tajamnya. Tapi justru dengan desain yang membulat semi klasik gitu, membuat motor ini bikin karakter sendiri gitu, bikin garis desain sendiri gitu. Dia garis desainnya tuh menurut gua semi retro tapi modern gitu sih, karena dilihat dari desain lampu depan yang modelnya bulat gitu sih, modelnya bulat. Nah, lampu depannya sendiri masih pakai halogen, tapi tenang, lampu belakangnya dia udah pakai LED. Nah, selanjutnya desain yang bikin gua suka juga adalah desain di bagian frame tralisnya yang seksi banget. Nah, frame tralis ini bener-bener ngingetin kita tuh pada iPhone coy. Jadi meskipun iPhone udah lama, ada ya desain iPhone tuh ya itu gitu, identik dan sama kayak motor Ducati ini. Menurut gua desainnya tuh yang bikin seksi itu dari bagian batok kepala lampu hingga frame tralisnya yang bikin seksi banget. Nah, desain joknya sendiri sebenarnya ini masih nyatu, dan menurut gua lebih cocok sih kalau buat motor street fighter ya, atau motor-motor naked di seluruh segmen. Gua sebenarnya lebih suka apabila si motor naked itu dia dibikin jangan menggunakan split seater. Menurut gue dengan menggunakan model jok yang nyatu tapi bentuknya tuh kayak split seater tapi tetap nyatu gitu, itu menurut gue lebih seksi dan lebih keren gitu ya menurut gue gitu. Nah, selanjutnya untuk Ducati Monster 795 ini dia menggunakan knalpot di bawah tempat duduk belakang atau undertail. Knalpot yang dipasang undertail di saya menambah kegarangan atau kesan big bike dari motor ini.
Soalnya jujur aja sih, kalau misalkan desain bentuk dua knalpot besar yang di belakang motor ini itu dicabut, sebenarnya motor ini bakalan kelihatan kayak kopong banget. Karena tadi dari belakang kaki-kaki standarnya itu motor ini cuma ditunjang sama ban 160, dan itu katanya kecil banget sebenarnya sih. Kita tahu sendiri ban 160 itu merupakan ban yang rata-rata sekarang motor-motor 2,5 sih rata-rata udah diganti ya bannya gitu, aftermarketnya di ban 160, jadi kurang kotor aja sih. Tapi desain knalpot yang di bawah jok ini juga ngebuat untuk boncenger juga sebenarnya rada kepanasan sih, karena knalpot juga dia nggak ada cover anti panasnya gitu, nggak ada. Jadi ya wayahnya sih, temen gue sih bilang yang dibonceng itu ngerasa kurang nyaman sih, karena dia harus berhati-hati juga, ada knalpot di bagian belakang yang lumayan panas gitu kalau misalkan udah dipakai lama. Nah, di sektor kaki-kaki sebenarnya udah cukup sih motor ini. Jadi di bagian depan dia dibekali suspensi up sit down dari Mark Yochi dengan ukuran 43 Nm dengan kaliper Brembo, dan ban depan udah ukuran 120/70, sedangkan belakang dia 160/60. Namun sayangnya motor ini itu belum menggunakan mono arm seperti saudaranya Ducati Monster 796, serta peleknya pun dia masih sama kayak Monster 696 yang menggunakan palang 3, sedangkan Monster 796 itu udah memiliki pelek yang palang 10, lebih keren sih dan lebih modern. Ya secara keseluruhan emang motor ini tuh rasanya kayak Ducati Monster 696 yang menggunakan mesin Ducati 796 ya, campuran gitu. Nah untuk borosnya menurut gua sih relatif ya, gua pakai sekitar 150 kiloan dari full, sebenarnya masih aman-aman aja sih karena tangkinya juga lumayan gede. Dari segi harga, karena motor ini udah discontinue dan diganti sama Ducati Monster 797, kalian bisa dapetin motor ini bekas di kisaran harga 140 sampai 160 jutaan, dan itu udah full paper dan tergantung kondisi ya. Gua ngasih range segituan sih, tapi menurut gua motor ini masih layak banget dibeli, terutama kalau misalkan gua membeli motor sebenarnya gua lebih ke feel naik motornya gitu. Sebenarnya baru dan bekas tuh relatif coy, kalau misalkan kalian beli bekas yang bagus ya kenapa enggak gitu kan. Gua kalau beli motor tuh lebih ke feel readingnya gitu, reading yang berbeda gitu kan. Nah kalau kalian di harga 140 sampai 160 jutaan, kalian bakal dapat motor cc 500 sampai 6,5 dengan konfigurasi 2 silinder segaris ya. Tapi motor ini menurut gua layak dipilih karena tentunya motor ini nggak menggunakan mesin 2 silinder segaris yang kasarnya motor-motor 2 silinder segaris itu ya kayak motor-motor 2,5 gitu suaranya gitu kan. Tapi dengan mesin V-twin ini dia bakalan ngasilin sensasi riding yang menurut gua beda sih daripada sekelasnya gitu, motor-motor sekelasnya gitu ya, jelas sih dibanding motor 2 silinder segaris gitu ya yang rata-rata di Indonesia. Nah paling gitu aja review dari gua, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe.